Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Asyifa Nurrahmah, mahasiswi semester 2 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang berkuliah di Universitas PTIQ Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai ulumul Quran yang membahas apa itu Amsal Al-Quran. Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Memasuki pembahasan pertama mengenai pengertian Amsal Al-Quran. Amsal merupakan bentuk jamak dari kata masalun yang memiliki arti gambaran atau perumpamaan. Menurut Imam As-Suyuti, Amsal adalah makna yang abstrak dengan gambaran yang konkret agar lebih memberi kesan di dalam hati. Seperti menyerupakan yang samar dengan yang tampak atau menyerupakan yang gaib dengan yang hadir. Allah berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Yang artinya, perumpamaan-perumpamaan itu telah kami buat kepada manusia dan tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Amsal dibuat bagi manusia untuk mendekatkan pemahaman-pemahaman terhadap perkara-perkara yang sulit dalam kehidupan ini, seperti dalam akidah, dalam syariat, atau dalam perkara lainnya. Dengan kata lain, Amsal Al-Quran ini membahas tentang kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amsal Al-Quran juga membahas tentang hubungan-hubungan antara manusia dengan lingkungannya, ataupun hubungan antara manusia dengan penciptanya. Hakikat-hakikat dan tujuan dari makna Al-Quran tersebut dikemukakan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan atau sesuatu yang analog dengan apa yang telah diyakini atau apa yang telah diketahui secara yakin. Maksud dari semua itu agar makna dari Al-Quran tersebut dapat diresapi dan dapat dipahami oleh para pembaca Al-Quran itu sendiri. Baik teman-teman, memasuki pembahasan kedua, yakni jenis-jenis dari Amsal Al-Quran. Terdapat banyak sekali amsal di dalam Al-Quran, sehingga para pengkaji Al-Quran membaginya menjadi 3 macam. Yang pertama, Amsal Al-Musharrahah, dan yang kedua, Amsal Al-Kaminah, dan yang ketiga, Amsal Al-Mursalah. Yang pertama, yakni Amsal Al-Musharrahah. Amsal Al-Musharrahah adalah perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafaz masal atau lafaz-lafaz yang memiliki arti penyerupaan. Contohnya yakni dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang Yahudi seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Maksudnya adalah kemubadiran orang-orang Yahudi terhadap pekerjaan duniawi. Yang kedua yakni Amsal Al-Kaminah. Amsal Al-Kaminah adalah amsal yang di dalamnya tidak terdapat lafaz yang menunjukkan perumpamaan, tetapi di dalamnya terdapat makna-makna yang indah dan menarik apabila dipindahkan dengan suatu makna yang serupa dengannya. Contohnya yakni surat Al-Baqarah ayat 68, yang artinya sapi betina itu tidak muda dan tidak tua atau pertengahan antara itu. Dinamakan kaminah karena perumpamaannya itu tidak jelas, yang dimana hanya yang mengalaminya lah yang tahu maksud dari perumpamaan tersebut. Yang ketiga, yakni Amsal Al-Mursalah. Amsal Al-Mursalah adalah perumpamaan-perumpamaan yang menggunakan kalimat bebas dan tidak menggunakan kalimat-kalimat perumpamaan secara jelas, tetapi tetap maksudnya itu adalah perumpamaan. Biasanya, Amsal Al-Mursalah berisi tentang peringatan atau pelajaran-pelajaran bagi manusia. Contohnya yakni dalam surat An-Najm ayat 58, yang artinya tidak ada yang akan menyesatkan terjadinya hari itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, memasuki pembahasan terakhir yakni faidah-faidah adanya Amsal Al-Quran. Yang pertama, adanya Amsal Al-Quran untuk menampilkan sesuatu yang abstrak atau yang hanya bisa digambarkan dalam pikiran ke dalam sesuatu yang konkret. Maksudnya adalah agar pesan-pesan tersebut dapat tersampaikan dalam jiwa dan raga melalui perumpamaan-perumpamaan itu. Faedah selanjutnya yakni menyingkap makna yang sebenarnya dan menampilkan hal-hal yang gaib melalui sesuatu yang nyata. Selanjutnya, mendorong orang untuk beramal dan beribadah dengan melakukan hal-hal yang dijadikan perumpamaan menarik di dalam Al-Quran.
Selain itu juga, amsal Al-Quran memiliki faedah sebagai pujian atau celaan bagi orang. Dan faedah yang terakhir yakni menjauhkan diri dari sesuatu yang dibenci oleh jiwa atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.